tiba saatnya kita menyiapkan hati dan pikiran kita dalam menerima suatu firman Tuhan. Biarlah firman itu ditabur di hati kita, bertumbuh kembang dan bisa berbuah sebagai sumber kekuatan kita. Kita sambut dengan suatu pujian. Tak selalu Tuhan menjawab doa, tak selalu Tuhan menjawab doa, namun dia
Yes.
bagi Tuhan Yesus Kristus, Gembala Agung kami yang terus menuntun hidup kami, mengawas-awasi kami, melindungi kami di dalam situasi kondisi apapun. Kami terus berjuang, belajar percaya, membangun iman, pengharapan, kasih kami kepada Engkau. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan, kuasa-Mu yang tidak terbatas itu terus menjangkau seluruh umat-Mu, menjangkau seluruh hamba-hamba-Mu dalam tugas penyelamatan bagi umat manusia yang terancam maut, yang terancam kebinasaan. Tetapi bersyukur Engkau hadir sebagai penyelamat atas hidup kami, penyelamat atas keluarga kami, penyelamat atas seluruh aktivitas misi kami di dunia ini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, layakkan kami menerima kebenaran firman-Mu yang terus membangun hidup kami, menerangi pikiran dan hati kami untuk melaksanakan tugas sebagaimana Tuhan percayakan di pundak kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Roh mengerjakan setiap pribadi kami. Amin. Puji Tuhan, kami ucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya kasih dan anugerahnya terus berlimpah-limpah dinyatakan di tengah-tengah hidup kita, pelayanan kita, dan seluruh aktivitas hidup kita, kiranya semakin diperkenan oleh Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari yang ke-18 bulan Desember, kita sudah berada di penghujung tahun. Kurang beberapa hari lagi kita harus menjalani satu agenda pada babak baru kehidupan yang penuh misteri. Bagi orang-orang yang tidak menerima roh kasih karunia, tahun depan, tahun 2023 adalah satu kondisi yang ditandai ketidakpastian. Waktu demi waktu yang ditandai dengan kegoncangan, diwarnai dengan kecemasan, diwarnai dengan ketakutan. Di sisi lain, gaya hidup manusia tidak terbendung lagi, tidak sebatas paham hedonisme, tetapi kelompok hedonisme, pelaku hedonisme semakin bermunculan dan menjadi nyata di permukaan umum. Di sisi lain, kesenjangan sosial terjadi. Manusia yang tidak berdaya dari berbagai sisi kehidupan semakin terpinggirkan. Membangun kelompok-kelompok baru yang akhirnya menjadi kelompok-kelompok yang sakit hati. Komunitas-komunitasnya orang-orang yang kecewa,
basa Jawane gelo, kuciwa, kelompok-kelompok, komunitas-komunitas orang-orang yang merasa dirinya sebenarnya mampu. Tetapi ketika bertarung dalam kompetisi kehidupan, kenyataannya tidak mampu. Ini juga penyakit. Ini juga persoalan manusia. Baik yang dalam posisi kondisi ekonomi sosial sedang dan terbelakang. Demikian juga dalam kondisi orang yang berlimpah dengan materi. Orang mengatakan berada pada derajat sosial yang lebih tinggi timbang yang lain. Itu juga merupakan persoalan. Terus itu bagaimana menyikapi suatu tatanan kehidupan yang semakin jauh dari tatanan hukum kerajaan surga. Sehingga ketika Tuhan marah, ketika Tuhan mencambuk, menghukum orang-orang yang merusak, mengubah undang-undang kerajaan Allah, tatanan kerajaan Allah yang sudah didesain oleh kerajaan Allah dengan begitu rapinya, tetapi menurut manusia tatanan kerajaan Allah tidak menjanjikan suatu kehidupan yang baik. Ada kelompok-kelompok umat manusia yang justru merusak tatanan yang sudah diatur oleh Tuhan dalam suasana damai, dalam suasana rukun, dalam suasana yang harmoni. Kalau kita berbicara harmonis, kalau kita bicara harmoni, maka kita akan melihat sebuah perbedaan. Kita tidak akan bicara harmoni ketika di sana tidak ada perbedaan. Tetapi kita harus paham, perbedaan demi perbedaan itu melaksanakan tugasnya, melaksanakan kewajibannya, melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan aturan kerajaan Allah. Maka perbedaan demi perbedaan yang terjadi di dalam satu komunitas akhirnya dikomunikasikan dengan cepat, dikomunikasikan dengan dahsyat oleh kekuatan roh kasih karunia, sehingga muncullah harmoni. Saudara terkasih dalam Tuhan, kehadiran Tuhan Yesus di bumi tidak menjanjikan materi. Sehingga mulai dari kehadirannya di bumi, dia sendiri mendemonstrasikan sebagai tokoh yang tidak membawa materi, harta kekayaan. Kalau timbul pertanyaan, kan kita perlu materi, kita tidak usah mendikte Tuhan. Tuhan ngerti banget, karena Tuhan memilih kita untuk kita bertugas di bumi yang adalah materi. Terus bagaimana untuk melaksanakan tugas misi penyelamatan, di mana kita masing-masing bertugas karena panggilan Tuhan sesuai dengan roh kasih karunia, kapasitas apa yang Tuhan percayakan di pundak kita masing-masing. Mari kita pelajari, kita pahami kepada aturan kerajaan Allah. Sebab kalau kita beraktivitas tanpa memahami aturan kerajaan Allah, maka apa yang kita kerjakan akan menjadi sia-sia. Sehingga ketika pertanggungjawaban suatu saat harus kita hadapi. Bagaimana ketika Tuhan bertanya, dari mana kamu datang? Aku tidak pernah kenal kamu. Ini satu kondisi yang dilematis.
Sehingga jangan ada yang merasa berhasil, jangan ada yang merasa kuat, jangan ada yang merasa hebat, jangan ada yang merasa lebih dasar dari yang lain. Harmoni dalam kesatuan tubuh Kristus terbangun oleh karena perbedaan. Amin. Amin. Ini yang harus kita pahami, sehingga nanti tidak perlu ada yang menjadi iri hati, cemburu. Ketika yang lain kok kemuliaannya kok seperti itu, aku kok tidak bisa seperti itu. Kenapa? Ini kita sudah siap untuk masuk dalam babak baru tahun 2023 dengan agenda-agenda yang berbeda dengan agenda kita tahun ini. Sebab itu pola pikir klasik yang akhirnya menimbulkan persengketaan, perpecahan, menimbulkan gerutu, menimbulkan sakit hati. Dalam singkat cerita, kalau disimpulkan, jangan terlalu baperan kepada persoalan-persoalan yang sia-sia. Mari kita kembali fokus kepada apa yang Tuhan tugaskan pada kita, sehingga segala sesuatu yang betul-betul tidak pernah saudara pikir, tidak pernah saudara rencanakan, tidak terbatin dalam pikiran, dalam rasa saudara, tetapi itu dikerjakan Tuhan dalam hidup saudara. Amin. 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 Dikerjakan Tuhan dalam hidup. Kita ini seringkali punya keinginan, punya kerinduan yang keliru kadang-kadang, dan terbatas pola pikir kita. Padahal Tuhan mau mengerjakan sesuatu yang lebih dasar dari yang saudara pikirkan. Matius pasal 24. Ini perlu kita pahami. Ayat 13. Mari. Matius 24 ayat yang ke-13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Bertahan sampai kesudahannya baru selamat. Kita tidak bisa berbangga diri, oh dulu orang itu setia banget, oh dulu orang itu biasa dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan karunia roh, dengan buah-buah roh, pengorbanannya juga luar biasa. Tapi apakah kita bertahan sampai akhir? Apakah kita setia mengerjakan tugas-tugas yang Tuhan taruh di pundak kita sampai akhir? Jangan sampai suatu saat nanti protes ketika Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal kamu. Dari mana kamu datang? Loh Tuhan, dulu saya mendidik anak saya jadi setia semua. Tapi Tuhan balikkan lagi, atau sebagai orang tua, apakah kamu setia sampai akhir? Dalih apa yang harus kita sampaikan kepada pengadilan kerajaan Allah yang sempurna itu? Kekuatan apa yang debu miliki untuk bisa meringankan hukuman saat itu nanti? Tidak ada. Bertahan sampai akhir, setia, tegak dalam situasi kondisi apapun juga, tidak tergoncang. Saudara, kalau bicara kegoncangan, gempa bumi terjadi di mana-mana, saudara tidak masalah. Ekonomi, bisnis saudara mengalami dampak dari pandemi COVID-19, waktu itu saudara kuat, tegak, sembahyang malah sungguh-sungguh. Sebab kematian
di mana-mana. Orang nyentuh meja aja nggak berani kalau ke kantor, ke pasar, mau milih-milih barang juga nggak berani. Belanja pakaian juga nggak boleh pegang-pegang, hanya lihat-lihat saja ukurannya berapa, terbatas. Saudara eksis, saudara kuat, tegak tidak tergoncang. Tetapi gimana kalau setan itu menggoncang pikiran saudara? Kalau setan menggoncang perasaan saudara, secara kasat mata enggak ada. Ekonomi, saudara menang. Soal anak, saudara menang. Tetapi kalau pikiran dan perasaan yang langsung disikat sama setan, karena perlindunganmu lemah, karena aktivitasmu lemah. Ini tidak pandang tua, non remaja. Hati-hati. Dibaca dulu surat Ibrani. Ibrani. Pasal 12. Dibaca dulu Ibrani pasal 12 ayat 25 mulai. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita jika berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi ketika kita ini seringkali tidak ngerti dalam kebodohan, menolak tatanan hukum kerajaan Allah yang disampaikan, maka kita berpikir kritis, apa perlindungan kita ketika kita menolak firman itu, sehingga waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Terus 26. Tapi sekarang Ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncang. Karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kita ini dipilih sebenarnya supaya menjadi satu kehidupan yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. jadi jelas ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan. Kan jelas. Bagaimana supaya tidak tergoncang? Ketika kita menerima kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, maka kita harus beraktivitas. Ketika kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan itu, kita bertahan, kita setia sampai akhir dengan cara mengucap syukur, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan takut dan hormat. Mungkin generasi muda terasa bagaimana ketika orang tua, para pengatua juga gigih berjuang dalam dinamika spiritual yang aktif. Ketika dinamika spiritual para penatua itu terus aktif,
maka generasi muda juga akan merasakan. Tersupport. Tetapi ketika generasi tua mengalami keguncangan karena personal ego, jangan kira orang tua itu tidak punya personal ego. Kalau terteror, kalau diguncang oleh sesuatu karena perubahan zaman, ini yang perlu kita pahami. Kalau firman ini hanya kita baca, kita dengar, maka kita ini tidak akan merasakan sesuatu. Kita menjadi saksi dari sudut pandang mana. Kita mengatakan Tuhan Yesus itu hebat. Dari sudut pandang mana saudara menyaksikan dia hebat? Ketika kita punya sudut pandang terhadap orang lain, bahwa orang lain itu kok begini, kok begitu, kok begini dan begitu dan lain sebagainya, itu sebenarnya bukan kapasitas kita. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kalau ada sesuatu yang mungkin tidak saudara pahami satu sama lain, atau mungkin dalam satu sistem penggembalaan, dalam sistem penggembalaan itu ada tim. Kebetulan di tempat kita ada para full timer juga, sekalipun di tempat lain mungkin tidak ada gembala single fighter bersama ibu gembala, full timer di sekitarnya tidak masalah juga. Tetapi puji Tuhan, kami dipercaya oleh Tuhan untuk mengakomodir setiap pribadi yang terpanggil untuk melayani Tuhan secara full timer. Itu harus kami kelola. Sekalipun mereka bukan gembala sidang, tapi bukan berarti bukan gembala sidang bukan hambanya Tuhan. Saya bimbing suatu saat, andai kata itu jabatan penggembalaan kan tidak bisa dipaksakan, dan orang tidak bisa tiru-tiru. Tidak bisa tiru-tiru karena jadi gembala enak ya, terima duit, terima perpuluhan, terima persembahan. Padahal jemaat persembahan ini itu semua. Kalau ada manusia yang punya sudut pandang dari sisi duit, ini sudah bukan hamba ini. Dan tiru-tiru ngadeg dari pendeta, ngadeg dari gembala sidang, ini tersesat sudah. Saya katakan tersesat. Sebab panggilan sebagai seorang hamba dalam khusus jabatan khusus gembala jemaat atau malaikat jemaat itu tidak bisa ditiru. Apalagi latar belakangnya materi, tidak bisa. Saya akomodir, saya kelola, kami bimbing. Siapa tahu yang dari full timer itu juga ada jabatan penggembalaan. Saya tidak melarang. Saya tidak melarang untuk mereka satu saat kita sama-sama bergumul, ada perintisan. Nanti kalau saya, kamu itu bukan, padahal punya potensi. Kalau tidak punya potensi sebagai gembala jemaat, ojo dipaksa. Dan jangan memaksakan diri. Dumeh iso khotbah. Jadi gembala jemaat tidak cukup khotbah. Amin. Jadi gembala jemaat tidak cukup khotbah. Nah,
khotbah gampang banget dipelajari nganti seminggu iso. Iya kan? Gampang banget. Anak-anak kita ini udah pinter semua, udah biasa presentasi. Di kantor presentasi tentang ini, tentang itu. Andai kata presentasi tentang firman, tak ajari sedikit, gampang. Tapi jabatan penggembalaan itu tidak sesimpel yang dipikirkan orang. Apalagi embel-embel, wah enak ya jadi pendeta ya, enak jadi gembala ya, tiap bulan nampani amplop. Jangan ada yang tersesat. Saudara terkasih dalam Tuhan, kembali kepada firman tadi, jangan sampai kita tidak berjaga. Apa yang disampaikan worship leader itu bagus, baik. Dan penatua, para penatua lebih bangkit lagi, lebih semangat lagi. Musim apa ini? Piala Dunia juga delok bal-balan roh. Saya enggak melarang, tetapi wadah itu tuh saya kasih tahu. Memang tidak lihat itu tua-tua, itu jemaat, pendeta banyak banget. Bahkan sampai ada pendeta itu mendoakan supaya apa, nama-namanya apal itu. Nama kipernya, nama itu semuanya apal, sampai didoakan jangan sampai nanti pokoknya kebobolan lagi, namanya disebut supaya diberikan kuasa Roh Kudus, supaya tendangannya ada ono. Mbak Tuhan berdoa sampai sedetail itu ada. Ini tak kirimin nanti, tidak percaya. Betul, tak kirimin nanti video ini. Mbak Tuhan itu berdoa detail tentang apa ini, karena beliau sangat perlu banget dengan yang diidolakan. Klub mana yang diidolakan, didoakan semua. Tidak apa-apa, seorang hamba Tuhan itu memang berdoa untuk semuanya, ya kan? Untuk semua profesi, kecuali profesi maling tidak akan didoakan, ya kan? Doakan semua untuk kebaikan. Tapi kalau sudah mengarah kepada perpecahan, ya janganlah, gitu kan? Waspada. Para penatua jangan baper, jangan. Saya katakan ini masa transisi. Anak-anak kita sudah mulai cakap mengelola kegerakan. Dan tidak kebetulan kan, setahap demi setahap begitu pentahbisan disampaikan, dikerjakan, tahbisan diterima, saudara melayani. Ada tamu hamba Tuhan, terus, nanti terus, akan terus. Saudara langsung melayani dalam event hamba-hamba Tuhan. Apa itu kebetulan? Kan tidak. Melihat seperti itu, apakah kita sebagai orang tua terus kita mikir diri kita sendiri? Wis tua, bisa piknik, bisa jalan-jalan, menikmati hari tua, yang apa ini sudah selayaknya yang muda-muda banyak juga jempalik, sementara yang tua enjoy saja begitu. Jangan Mbak, amin. Jangan begitu. Saudara punya yayasan sumber aliran air hidup. Kalau yang tidak kerja dinas, tahun depan harus dinas di yayasan sumber aliran air hidup. Makan Pak. Ya apa? Kerja apa? Nah itu makanya bergumul. Biar punya apa ini? Bahasa keren apa? Diskening. Apa diskening? Ben pikiranmu encer. Ben pikiranmu padang. Bahwa masa depan anak cucumu masih ada di pundakmu. Satu saat tak buatkan pondok gubuk neng tengah ladang. Oh teman, sekarang udah ada tapi kecil. Nek mau papat yo amot. Taruh di sana. Siapa yang mau nyusul? Megah.
doa. Nyusorono gak iso, artinya nek sudah sampai di sana, sudah makan apa adanya di situ. Tidak usah takut kelaparan, pohon banyak di sana, jagung juga banyak di sana. Gembala juga berjuang, ada waktu khusus sama tim yang ada, kok langsung meluncur ke lokasi. Orang-orang katakan, oh pelupanya itu kok cari penderitaan, kenapa cari sorong? Jenengan lingkuh aja di rumah, duduk aja di rumah loh. Bukan itu. Saya sedang dipercaya untuk satu pekerjaan besar. Lokasi-lokasi itulah lokasi penempaan supaya muncul pribadi-pribadi yang tidak gampang tergoncang. Muncul pribadi-pribadi yang punya daya tahan. Dari sisi ekonomi, ketika kita beraktivitas di ladang seluas itu masih banyak yang belum dikerjakan. Juga tidak akan kelaparan. Masih ada 4 hektar utuh belum dikerjakan. Ayo siapa yang siap mengerjakan? Penatua. Tidak usah bingung cari kerjaan. Gampang aja wis nandur umbi batang, pohon. Apa angel nandur pohon? Rasa dirabut pukul hidup ono wae, enak dipangan. Itu ketahanan pangan. Simpel toh. Kalau 2-3 batang, lah saya kira 1 hektar, 2 hektar, apa ora dadi duit? Makanya para penatua tidak usah bingung ketika, oh ini apa ini mau apa ini? 4 hektar masih utuh. Ini teman makanya. Siapa yang mau berjuang ke sana? Kita orang tua kok kita rest saja. Saya itu enjoy. Ini Mas Yoyo ada. Saudara-saudara kita di sana. Ini udah 3 minggu Pak Yones. Udah hujan gimana ini? Sebentar lagi hujan. Sampai di lokasi, ngobrol-ngobrol. Harusnya saya itu mupuk ngocor itu karena diajak ngobrol sama tetangga sebelah. Iya, Lombok wis rampung turunan tuh. Heran Pak ya, nunggu jalan itu loh. Sebentar lagi hujan. Gitu, iya, bentar lagi hujan. Tenang aja. Sampai saya langsung ngobrol-ngobrol, saya teruskan pekerjaan saya sama beliaunya langsung. Kira-kira jam 1:30, jam 2 mulai gelap itu. Ini mupuk masih kira-kira seluas ini sampai halaman sana, ini sampai halaman bawah sana parkiran. Saat itu cukup waktunya, keburu hujan, mulai gerimis. Puji Tuhan, ayo hujan terang, ayo teman bersyukur. Biasanya nek yang lalu-lalu hari ke-1, ke-2, ke-3 saya mupuk. Begitu mendung, saya cepat-cepat ringkas bablas supaya tidak kesulitan keluar dari area ladang situ karena licin. Tapi kemarin karena ini hampir selesai, saya memang tunggu hujan, itu janjinya Tuhan. Wes ini tak tunggu, wes perkara masalah keluar nanti munyer rodone sepeda mau ngepot sana gak masalah. Sing penting tak tunggu sampai clear janjinya Tuhan. Mupuk belum selesai, ngocor itu, ayo, nggak usah pakai air, langsung aja, tabur aja, cuat, dorong lampu, udah nanti keloncong kan, puji Tuhan, aku senang malah, itu yang saya tunggu. Tetangga-tetangga besoknya bisa nanam Lombok meneruskan, jagung-jagungnya sudah mulai sekian melopot itu, tetangga banyak kan bervariasi umurnya. Yang nyaris sudah mulai daunnya sudah mulai berkerut, mengering, hujan.
tepat waktunya selesai pemupukan, hujan. Tinggal nunggu beberapa saat sudah langsung sekian. Tinggal mupuk yang ketiga, nanti hari yang keempat 55 sampai 60. Saudara, kondisi di mana kita harus menerima kerajaan Allah yang tidak tergoncang itu, jangan sampai kita sibuk dengan aktivitas yang tidak bermanfaat. Apalagi orang tua, kita ini dituakan di tengah-tengah keluarga. Sekarang muncul cucu, saudara merasakan tentunya bagaimana rasanya ketika cucu belum muncul, ini cucu sudah muncul. Apalagi ketika cucu ini berada di gendonganmu. Saudara akan merasakan betapa dahsyatnya saudara bisa membangun sinergi antara anak dengan orang tua. Di sana juga ada anak mantu yang sekarang juga anak saudara. Tidak mudah juga, saya percaya. Tetapi bagaimana dalam situasi yang tidak mudah itu, pikiran bisa di-manage, pikiran bisa dikontrol, hati bisa terkontrol oleh firman, diaplikasikan. Firman itu hidup. Yang seringkali menyulut persoalan itu terang-terangan saja materi. Cimbenggai masalah itu materi. Apa boleh dikompori, disembur-sembur karo setan. Tapi ketika saudara eksis sebagai orang tua, sebagai anak, eksis ngikuti hukum kerajaan Allah, bersyukur, beribadah dengan rasa hormat, rasa takut kepada Tuhan. Ketika kita bersyukur, beribadah dengan rasa takut dan hormat kepada Tuhan, berarti pikiran ini terbuka terhadap hukum kerajaan Allah. Ketika kita terbuka terhadap hukum kerajaan Allah, kembali lagi ke persoalan regenerasi. Yang tua sudah semakin berkurang aktivitasnya. Bagaimana bisa bersinergi dengan yang muda-muda? Saya tidak punya statement bahwa yang tua tidak kepake. Ada posisi-posisi yang vital di mana saudara harus kerjakan sebagai orang tua. Pergeseran bukan pergeseran kepada kemerosotan, kemunduran spiritual, tetapi pergeseran kepada posisi yang lebih mulia. Ketika seorang anak, generasi muda bisa menempatkan para penatua, dan para penatua bisa menempatkan diri, menempatkan posisinya pada posisi yang Tuhan taruh di sana. Ini gak mudah. Orang tua bisa menempatkan diri dan eksis pada posisi yang sangat mulia. Di mana itu? Di Mezbah Dupa. Makanya aktivitas penyembahan, adorasi, meditasi, yang ketika gembala ada saatnya naik ke bukit, tidak hanya Jumat saja, kadang ibu gembala itu saat insidenti tidak cuma hari Jumat, terasa ada sesuatu yang sekiranya genting spiritual, begitu langsung aja
untuk kita hening, untuk kita lebih tenang, bisa menangkap pesan-pesan Tuhan itu. Sehingga kita nanti terus sebagai generasi yang bisa bertahan sampai kesudahannya. Dengan catatan, kita harus waspada dengan perubahan pada apa yang dapat diguncang. Perubahan demi perubahan ini sangat perlu diwaspadai. Perkembangan teknologi di sisi lain itu bagus, tapi di sisi lain perkembangan teknologi di bidang IT, ketika saudara tidak teliti, ketika saudara tidak jeli, ketika saudara tidak cermat atas anak-anak kita sekarang cerdas. Cucu itu diam-diam melihat bagaimana cara buka YouTube. Ketika ada iklan, bagaimana caranya menghapus iklan itu. Ketika gambar yang tadi itu hilang karena kena sentuh, cara mengembalikan bagaimana? Kembali pada posisi awal seperti apa? Anak umur 2,5 tahun sudah ngerti. Anak umur 2 tahun sudah ngerti. Ketika saya sambutan di acara Natal SD Negeri Kota Mojokerto, saya sampaikan bagaimana seorang guru harus betul-betul cermat mengawasi anak didiknya. Ada sekolah yang mengizinkan, sekolah SD mengizinkan untuk apa? Untuk membawa HP. Anak-anak SD sudah diizinkan bawa HP. Ketika anak ini usir, nanti buka apa ini? Buka game, main game dan lain sebagainya. Kalau itu berbayar, nanti tagihannya semakin besar. Apalagi pakai kartu kredit. Hati-hati saudara yang punya kartu kredit. Di anak atau cucumu ngerti-ngerti ngintip nomornya, dilebokin yang untuk game online kan repot. Hati-hati. Semua harus hati-hati. Perkembangan teknologi, bahkan perkembangan di bidang lain bagus. Tapi kalau kita tidak waspada, kita nanti justru malah kaget ketika mengalami goncangan. Terus secara psikologis, apa tidak berpengaruh? Berpengaruh. Secara spiritual, apa tidak berpengaruh? Pengaruhnya ada. Jarang sekarang yang ke gereja bawa Alkitab begini kan. Itu kan juga dampak dari perkembangan teknologi. Karena di handphone saudara sudah ada aplikasi Alkitab. Kan jarang yang bawa Alkitab begini. Sehingga produksi untuk mencetak Alkitab sudah semakin berkurang. Saudara kebayang enggak ketika satu saat ini sudah tidak dicetak, terus saudara mengandalkan Alkitab yang ada di aplikasi? Bagaimana ketika suatu saat aplikasi itu dihapus? Sementara sudah tidak punya ini. Terus saudara mau mencari kemana? Saudara pernah baca firman Tuhan? Orang mencari firman dari utara ke selatan, selatan ke utara, dari barat ke timur, dari timur ke barat, tapi tidak ketemu. Sudah tidak dicetak lagi.
Apa pendeta apa Alkitab? Enggak. Sebab itu kita harus waspada dengan perkembangan teknologi. Sembahyang dulu khusyuk, baca Alkitab iya. Ada aplikasi, ada media sosial. Alasannya dulu baca Alkitab pakai literasi yang asli, cetakan. Baca Alkitab di aplikasi media sosial. Tapi lama-kelamaan akhirnya buka lione. Awalnya buka Alkitab, tapi kok tidak asik mungkin. Akhirnya malah nonton video-video yang neko-neko. Sekarang kan bebas, banyak orang bikin video, entah itu mancing entah itu macul, entah itu ngapain, aktivitas apa sih aneh-aneh, bahkan bikin konten-konten yang lucu-lucuan begitu di video kan. Saudara mau nyari model apa saja ada di sana. Jika ketika suka terhibur, sehingga sudah buka yang TikTokan dan lain sebagainya, tidak buka firman. Itu gampang, tidak bisa dipungkiri, harus dijawab iya kan? Iya kan? Gampang. Saudara, bahaya enggak? Saudara kepikir enggak ketika saudara gampang megangi HP ke anak-anak cucu, ketika suatu saat iklan keluar, gambar-gambar yang ditempel orang yang aneh-aneh itu mendadak keluar begitu, kan tidak dibuka, tapi karena ditempel orang mendadak keluar, nenek dilihat anak-anak. Sementara itu adegan dewasa. Itu jahatnya dunia. Makanya ketika firman Tuhan dengan jelas mengatakan pikiran kita harus kudus sebab Dia adalah kudus. Berbahagialah yang suci hatinya karena dia akan melihat Allah. Bagaimana menjaga kesucian di tengah-tengah teror dosa yang terus mengalir, bahkan menderu laksana ombak yang dahsyat itu? Maaf saya sampaikan ini. Dulu Daud di lotang atas, lihat orang mandi, istrinya siapa? Kelingan orang bersekolah minggu. Lihat orang mandi, waktu itu didelok sekolah loteng dulu. Daud poso 3 dina 3 bengi. Terus terang aja, saudara lihat di mana? Dari loteng? Enggak. HP-mu tok buka. Bagaimana menjaga kekudusan pikiran? Bagaimana menjaga kekudusan hati? Jahatnya tatanan baru pada akhir zaman. Tatanan dunia baru pada akhir zaman justru membawa umat manusia jauh dari kekudusan. Jauh dari hati yang kudus. Jika ketika hidup kita tidak dikendalikan roh untuk bertahan sampai kesudahannya dengan kekuatan apa? Dengan banyaknya uang? Enggak. Dengan banyaknya uang justru manusia bisa menciptakan dosa yang lebih besar, dosa yang lebih banyak. Dengan kecerdasannya, semakin cerdas manusia semakin tidak ngerti tak bisa. Terus untuk bertahan sampai akhir itu nganggopo. Terus bagaimana sikap kita menyikapi semua yang terjadi yang sedemikian rupa? Masalah ekonomi jelas akan semakin tidak ringan. Ini bicara global. Antara Eropa dengan Asia Tenggara, apalagi presiden kita dengan beraninya untuk membongkar satu konspirasi global tentang ekspor impor, bahwa tidak bisa kalau bicara bicara kerjasama harus ada kesetaraan.
Tidak bisa kita dipaksa untuk ekspor ke sana. Itu barang-barang kita sendiri, barang Indonesia, dipaksa suruh ke sana. Kita jual itu pun juga tidak masalah, tidak dijual kan juga tidak masalah. Itu akan berdampak nanti. Berdampak pada tatanan kehidupan baru. Apa terus anak cucu kita terus berada pada posisi, maaf, ketika anak-anak kita terus bekerja ikut orang, berada pada tatanan yang tidak mudah, dapat gaji, hidup dari gaji itu. Anak-anak kita tidak pernah kenal pertanian sama sekali. Ini andai kata zaman itu nanti datang, memang Tuhan memelihara dengan caranya Tuhan, tetapi kita kan harus beraktivitas. Ketika kita tidak boleh berjual beli karena nggak pakai tanda antikris itu, terus bagaimana caranya kita hidup? Kalau mau berjual beli, kita harus pakai tandanya antikris itu, bahwa kita pengikutnya boleh berjual beli. Nah, ketika masa itu nanti terjadi bagaimana? Nah, perlunya daya tahan, perlunya ketahanan fisik, perlunya ketahanan spiritual, sehingga sampai kepada akhir, sampai abadi, sempurna, kita punya daya tahan yang tidak terkalahkan oleh kondisi apapun juga. Balik lagi kepada tahbisan kita. Kita ini hamba. Sebagaimana Maria itu mendapat kasih karunia. Maria mendapatkan kesempatan, peluang menjadi pelaksana dari apa yang direncanakan kerajaan surga. Melahirkan bayi Yesus itu, melahirkan tubuh Kristus itu, firman yang jadi manusia dipercayakan kepada Maria untuk dihadirkan di bumi sebagai penyelamat umat manusia. Ini firman nubuat. Pada akhir zaman Tuhan mempercayakan tugas penyelamatan atas umat manusia. Menjelang kedatangan Tuhan, maka gereja harus terbentuk laksana sosok kaki dian emas. Laksana pengantin dengan perhiasan, dengan pakaian matahari, bulan, dan bintang. Firman itu harus menjadi terang, menjadi sosok kaki dian emas. Berarti 9 karunia roh harus aktif, jabatan harus aktif, 9 pekerjaan kasih harus aktif, 9 buah-buah roh harus aktif. Bagaimana mengaktifkan karunia-karunia roh itu? Dinamika spiritual harus terjadi di dalam hidup saudara. Menyongsong kesulitan demi kesulitan zaman. Tidak cukup kita sibuk dengan pekerjaan, dengan bisnis. Tidak cukup kita kerjakan demi materi. Itu terbatas. Pelayanan diakonia di bidang agro sudah maksimal mungkin, tapi kan masih terbatas. Saudara yang berbisnis, yang berdagang di bidang tertentu terbatas perolehan saudara. Saudara yang bertekun sebagai pengelola perusahaan terbatas apa yang sudah kerjakan. Sementara Tuhan mempercayakan sesuatu yang tidak terbatas atas hidup saudara. Dari mana itu kita dapat? Mungkin porsi aktivitas jam kerja saudara
12 jam. Saudara pangkas sekian jam untuk melayani Tuhan dalam peribadatan, dalam pelayanan misi, pelaksanaan misi. Tetapi waktu yang saudara pangkas untuk khususkan untuk pelayanan misi, justru itu pintu berkat untuk memperbesar bisnis saudara. Tuhan ngerti 1 hari itu lebih berharga ketimbang 1000 hari saudara habiskan untuk aktivitas di luar sana. Kalau kita kembali kepada firman, maka di luar pemikiran kita itu yang dikerjakan Tuhan. Coba Injil Lukas pasal 1. Lukas pasal 1 ayat 30. Ketika Maria itu mendapatkan salam, maka kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah." Jadi ketika saudara itu mendapatkan roh kasih karunia di hadapan Tuhan, mewujudkan munculnya sosok kaki dian emas, itu adalah kasih karunia. Menghantar terbentuknya gereja sebagai organisme tubuh Kristus yang siap menyambut dia sebagai kepala gereja, gerejanya siap. Ketika saudara mendapat roh kasih karunia dari kerajaan Allah, saudara menjadi pribadi lepas pribadi yang akan diperlengkapi dengan karunia-karunia Allah. Sehingga ketika suatu saat saudara menghadapi sebuah perbedaan, saudara akan memahami. Dan saudara terus membangun sinergi, membangun komunikasi itu, sehingga yang berbeda ini bisa maksimal dengan tugasnya. Sistem kerangka maksimal dengan tugasnya. Sistem otot maksimal dengan tugasnya. Sistem pernapasan maksimal dengan tugasnya. Sistem endokrin maksimal dengan tugasnya. Sistem pencernaan maksimal dengan tugasnya. Sistem pernapasan, semua sistem 14 sistem itu bekerja maksimal dalam perbedaan demi perbedaannya. Tetapi mereka bekerja maksimal demi penyelenggaraan kegerakan seluruh sistem yang namanya tubuh. Amin. Kalau kita memahami persoalan ini, saudara siap menyambut mereka. Jika sudah tidak akan baper menjadi kecewa ketika melihat, "Loh kok ngono? Hamba Tuhan kok begitu?" Nanti saudara akan kenalkan kepada level-level yang lebih. Dan saudara harus paham itu. Jangan menghakimi. Atau sambutlah mereka, layani mereka dengan sukacita. Kondisi mereka tetap eksis dalam kondisi mereka untuk kemuliaan nama Tuhan. Support mereka. Ketika sudah melihat seorang gembala, gembala kok begitu caranya ngomong, gembala kok begitu caranya makan. Ketika sudah ngerti, tak bisa ngerti etika kerajaan Allah, jadilah berkat. Andai kata sudah menyampaikan sesuatu, ada caranya juga. Jangan langsung ditegur di depan umum. Saudara harus siap menyambut mereka. Sudah siap melayani mereka. Amin. Jika jangan terkejut. Jadi membangun kesatuan tubuh Kristus itu tidak sesimpel yang orang katakan. Atau ketika ilmu ini ada pada saudara, maka berarti saudara sedang mendapat kasih karunia dari hadapan Allah. 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau menamai dia Yesus. Terus Dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Terus? Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. ya terus Kata Maria kepada malaikat itu,
Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi ketika kita ini menghadapi beban, ketika kita ini menghadapi tanggung jawab yang besar, Maria sendiri bertanya, bagaimana mungkin hal ini terjadi? Sedangkan aku belum bersuami. Menanggung beban, menanggung tanggung jawab. Seringkali manusiawi kita berpikir, terus piye? Gitu kan? Iya kan? Terus piye? Kondisiku kayak gini, kan gitu. Mari kita kembali kepada apa yang dikehendaki Tuhan, apa yang ditata oleh Tuhan, dan ini biar menjadi nyata. Jadi kita tidak menjadi bosan, tidak menjadi jenuh ketika menjalani perjalanan hidup dalam proses salib itu. Kita tidak menjadi jenuh. Ketika apa? Ketika Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Ini dinamika spiritual. Kalau kita siap melaksanakan tugas itu, berarti kuasa Allah yang maha tinggi menaungi saudara. Sudahkah saudara kembali berpikir bahwa Tuhan, bisnisku ini untuk Tuhan? Pekerjaan ini untuk Tuhan. Aku hanya mengelola. Kalau mulai saat ini dan terus tahun depan, pola pikir seperti itu tertanam dalam hidup kita, dalam hati kita, dalam pikiran kita, berbahagialah saudara mendapat roh kasih karunia. Sudah tidak akan rugi, dan Tuhan tidak sekali-kali tidak akan curang kepada saudara, kan? Amin. Amin. Sehingga ketika kita ini hidup ini untuk Tuhan, terus apalagi alasannya? Ini untuk pribadi, ini untuk, ya terus mana yang mana? Apalagi para full timer yang ada di base camp, di pastoral, sebuah komitmen, manajemen yang ada di sana adalah manajemen kebersamaan. Komitmen dengan kebersamaan, jangan digoyang-goyang. Dan saya longgarkan. Nek you mau kerja di luar pun, you statusmu di sini, jalan kebersamaan. Ada orang yang mungkin belum tahu kadang-kadang, oh itu Om J kan juga masih bekerja, iya. Sekretaris yayasan masih bekerja, iya. Kalau pengurus-pengurus ini full tidak bekerja dulu, dan nanti untuk operasional yayasan. Kadang ketika saya diam bukan berarti apa-apa, tapi saya diam kadang-kadang ada yang salah paham. Karena kebersamaan, ya sudah kebersamaan. Maksimalkan pekerjaan-pekerjaan di sana yang menghasilkan nanti yang ini. Itu apa Alkitabiah loh, Alkitabiah banget. Coba baca kitab Kisah Para Rasul. Waktu itu ketika umat itu mempersembahkan persembahan ada sampai jual tanah, dipersembahkan di bawah kakinya rasul-rasul, didoakan, langsung sesuai kebutuhan para full timer itu dikasih.
perlu makan untuk kebutuhan makan dan lain sebagainya. Kan saya masih longgar banget kan. Ada lembaga lain yang full timernya itu ketika mungkin berkunjung ke tempatnya umat dapat uang transport ya gitu. Ini diserahkan kepada bendahara full timer. Bahkan begitu, ada videonya kan. Karena menyerahkan hidupnya untuk Tuhan. Dapat apa saja dari siapa saja serahkan kepada satu orang. Nah nanti dikelola. Ada yang begitu saudara. Saya kan tidak se-ekstrim itu kan. Ada jemaat atau siapa titip untuk para full timer ya sampai ke mereka. Atau ketika saudara mungkin ada yang secara khusus ngasih berkat langsung kepada mereka. Gitu pun kadang ada yang bilang, ada yang tidak. Andai kata bilang kan saya juga tidak minta. Mereka saya utus kemana sesuai yang masing-masing, rapat apa, pertemuan apa. Biasa kan dapat transport kan sekian ratus ribu, bukan ratus rupiah. Saya kata pakai, ini berkatmu, ini orangnya ada. Kalau di tempat lain ada lembaga yang tidak begitu, dapat transport ya langsung harus diserahkan ke bendahara pastoral dan harus dibagi sesuai dengan masing-masing punya kebijakan, masing-masing punya tatanan demi harmonisasi di dalam melayani Tuhan. Kembali kepada otoritas Roh Kudus turun atas orang-orang yang mendapatkan roh kasih karunia. Terus, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Ini yang keluar dari mulutnya Maria. Setelah firman Tuhan katakan oleh malaikat disampaikan bahwa Roh Kudus, kuasa dari Allah yang Maha Tinggi akan menaungi. Maka Maria akhirnya paham, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu pergi. Anak muda, generasi muda untuk berkata sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Tidak mudah. Anak muda itu logikanya masih fresh. Anak muda itu logikanya masih segar. Sehingga ketika berbicara mujizat kuasa Allah di tempat Maha Tinggi, dikolaborasi dengan logika, maka untuk bisa berkata, iya jadilah pada menurut perkataan, itu perlu waktu. Ada orang ketika firman sudah disampaikan dengan jelas, firman itu tidak dipercaya, tidak diterima. Dan orang itu perlu dicampur dengan cara kasar dulu, baru ngerti. Ada manusia mungkin seperti itu. Tapi sekiranya mungkin, bagaimana ketika kita cukup melihat saja orang yang dicampur, tapi kita sudah sadar. Atau sekiranya memang Tuhan mencampur kita, berarti Tuhan mengasihi kita. Apa saja yang Tuhan kerjakan, bagaimana kita harus sadar, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu, itu perkataan malaikat itu. Ketika generasi merindukan orang tua tetap eksis mendampingi saudara dalam kiprah saudara ke depan,
Sebab tahun depan saudara sibuk melayani jiwa-jiwa. Tahun depan saudara sibuk melayani para hamba Tuhan. Saya katakan pada personel pastoral, tahun depan akan dibuat tidurmu sedikit. Tahun 2022 kamu masih bisa molor bangun 7:30. Full time merem, bangun 7:30. Tapi tahun depan jangan harap kamu bisa bangun jam 6. Yang bertahan sampai akhir selamat, yang tidak bisa bertahan mencolok silahkan mencolok. Berhenti toh, nanti full timer. Ingat baik-baik, itu akan terlaksana. Tinggal beberapa saat lagi. Tidurmu akan terbatas. Dan kalau saya bicara begini, bukan berarti tidurku lebih banyak. Enak saja minta keseimbangan, minta keadilan. Tidurku 2-3 jam, mereka bisa tidur 6 jam lebih, bahkan jam 7, setengah 8 baru bangun. Aku kadang jam 5 baru tidur, kadang jam 4 baru tidur. Keadilannya di mana? Tapi jangan takut. Jangan terus nanti mikir-mikir, wah nek ngono full timer siap-siap rapat aja full timer bisa. Rapat terus bicarane. Bikin surat pernyataan bahwa saya bukan full timernya Tuhan. Silakan. Nanti tak tumpang tangan tulisan pernyataanmu itu, Tuhan saya serahkan di hadapan Tuhan. Keadilan Tuhan juga akan dinyatakan. Jadi manusia kok tidak konsisten dan komitmen dengan panggilan. Masing-masing itu ada penderitaannya, masing-masing ada prosesnya. Jemaat berjuang ada prosesnya. Saya percaya kalau jemaat itu diberkati, apa jemaat pelit? Tidak ada jemaat sini yang pelit. Semua ngerti pengajaran. Kemuliaannya jemaat juga kemuliaannya para hamba Tuhan, para full timer. Penderitaannya full timer, saya kasih tahu. Penderitaannya full timer adalah kemuliaan jemaat. Ayatnya ngono. Jadi dari full timer itu menderita tenan, jadi ojo disalah-salah nih bro. Suabet itu kejar-kejar ibarat dioprak-oprak sampean. Jangan kira di pastor itu banyak orang, tidak ada. Kalau sudah tugas masing-masing ke Jogja masing-masing, wah sudah. Apalagi kalau sudah itu warung jeneng apa? Itu buka. Itu wis buka tenanan. Wah, itu orang-orang itu sudah ngancam saya. Ayo, kapan buka ini? Saya kesini nanti, pokoknya sering kesini saya. Wena itu gue nongkrong. Terserah mau nongkrong, mau guling, mau terserah. Wena terang ini, terang guys. Teman-teman pendeta itu. Ini gila aja sudah luar biasa ini. Nah, tempat lain itu hanya terpal apa ini sobek-sobek gitu, ya rame. Apalagi begini Pak Yu. Wah ini luar biasa ini. Ya, tolong didoakan, itu yang doakan sudah para pendeta. Tinggal nanti bagian manajemen diakonia silakan yang dipercaya untuk manajemennya siapa di sana. Baru betul-betul siap tempur. Sembahyang yo jangan sampai nanti masalah ini loh. Ngomong pekerjaan bisnis itu rame, akhirnya jadi capek kan itu. Tuhan, kok yo rame terus kayak ini Tuhan. Bingung toh? Rame terus gitu capek Tuhan. Jika tidak bisa sembahyang, mau dikasih rotok seret,
Tuhan gimana ini kok? Pelanggan kok seret, enggak ada datanya 1, 2, 3 orang. Biasanya 20 sampai 50 orang. Kan manusia itu kan jadi merepotkan Tuhan juga kan. Kalau diberkati berlimpah jangan bersalah dalam berpikir, berkata. Kalau lagi mungkin rodok sepi, jangan bersalah. Jangan bingung juga. Maria punya pikiran yang jernih. Maria punya pemikiran yang luar biasa. Ini pikirannya Maria, ayat 46. Kalau sekarang yang muda-muda mau berpikir seperti ini, terus nanti sing tuwa kepiye coba? Mari ayat 46. Nyanyian pujian Maria. Ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan dan Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. tim pelaksana generasi muda harus siap. Kalau generasi muda sudah berkobar-kobar di dalam kasih karunia, semangat melayani, semangat untuk memuliakan Tuhan, kita meregenerasi. Dulu Pak Diakus itu bisa main musik, Pak Dewauna pegang ritme, diregenerasi, anak wedok ternyata bisa melayani Tuhan. Iya kan? Amin. Amin. Diakus meregenerasi, Mbak Andan juga pemain keyboard. Cuman keyboardnya siji, alasannya ngono, nek keyboardnya loro aku gelem. Yo gowon nek duwe. Alasannya bulet tenan. Tahun depan, siapa tahun depan yang berani ngajukan? Aku tidak melayani saja. Silakan bikin surat pernyataan. Tahun depan Bapak Gembala terhormat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi gitu, cantumkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya mengundurkan diri dari imamat. Apapun bentuknya Tuhan, saya siap menanggung risiko apapun. Lengkap itu loh pernyataan ini. Coba sih mau. Atau dengan alasan karena saya sudah tua. Justru saya tua itu. Ngawai contoh, aku harus menggen-menggen lagunya harus cepet-cepet. Nah aku lagu cepet-cepet gak iso kok sing nom-nom. Terus apa kira-kira urapan Roh Kudus itu terus ditentukan lagu cepet karo pelan. Biar urapannya gede terus lagunya cepet banget. Lagu sing cepet apa? Lagu sing cepet apa? Sing ada kata lari. Iya kan? Lagu sing cepet kan itu ono sing ada kata lari di sana. Ono. Iya kan? Enggak begitu. Ono sing wani mengajukan surat permohonan kepada Tuhan. Nanti terus jawaban juga pasti dari kerajaan Allah nanti. Wong ono ayate kok. Jangan baper. Selagi saudara masih bisa beraktivitas, bisa berjalan. Saudara, ada seorang hamba Tuhan bertugas mimpin pujian, praise and worship. Ketika pujian belum selesai, beliau pegang, langsung ambruk, langsung dipanggil Tuhan. Bekerja, melayani, dipanggil Tuhan saat dalam pelayanan dan mengalami sakit. Lebih baik kita begitu. Amin. Pas neng omah tersungkur, oh haleluya, terima kasih Tuhan. Malaikat sudah berangkat belum? Berangkat jemput maksudnya, Tuhan aku siap dijemput Tuhan. Kapan? Kapan saja siap Tuhan. Wah ini jadwal masih 5 tahun lagi ya, ya. Wah kok lama Tuhan. Sudah dipanggil saat saudara bermazmur menyembah Dia, betapa luar biasanya kemuliaan Tuhan itu. Dipanggil Tuhan pas nonton film, nonton film porno bisa, wah waket langsung tensinya mubat, jantung kan, bu, coba begitu, lu gambar apa itu bu? Kok ada Dracula ada barang bu? Demo ke api-api bu,
kok ngono setan bu. Wah iki bahaya iki. Makanya aja biasa. Wis nek bengi ya nek mau baca firman pakai ini mungkin kecil, pakai HP ya betul-betul baca firman kan iso digedhe. Amin. Amin. Aja sing neko-neko wis tuwa kok ya. Masih ada haleluya? Udah usah ngomong macam-macam. Sujud, oh haleluya. Haleluya. Rasa ngomong macam-macam. Puji Tuhan. Muliakan Dia. Muliakan Dia. Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Yang muda-muda, ibu-ibu muda, ojo panik, ojo stres. Makanya biar tidak stres, ketika ada momen kumpul, wah ini kerja bakti. Wah aku jam 09.00 lagi mulai kerja kayak apa? Ben gak stres. Isi ana sing gak isi iki apa iki? Kadang kanca-kancamu ndrodok banyolan begitu sesuai bahasane masing-masing. Rene mbaya nggo banyu putih, banyu hijau, kaya cat ireng ngono. Mulai ngomong ngelantur ono rene. Enjoy saja, itu kan temanmu masa kecil dan sekarang sudah jadi bapak ibu. Enjoy saja. Ada komunikasi yang baik. Aku gak iso teko iki rek. Tak kirim pitik ya mau ning ngono. Saiki mau bilang, waduh gak ono sing nganter ya, mbok kuno wis iku zamane awake dhewe dhisik. Iya kan? Zaman sekarang itu sudah, oh, delok mana? Teko rek. Bik. Ternyata yang di rumah juga aktif. Bukan iso teko rek. Kon kerja sing teman lho ya. Tak kirim kopi jahe sekian kardus. Kau nak tekan kono kari kardus e, aja takon, aja nyalahne aku. Iku salah kurire. Enak aja komunikasinya supaya tidak stres. Saiki lu wis nang kantor dipres karo bosmu. Yang berdagang juga ngurus bolak-balik nulis iki mau iki sing terjual ki opo wae to ya. Kok stoknya kok kaya ora ono. Tapi kok duitnya ora ono pisan. Kaya kelu ngono iku. Stres lho. Mah, lho barang iki wingi kan ono, isih telu. Kok duitnya gak ono? Iya, aku ya gak ero, mau ketawa di catatan nanti, jebule catatannya duwe anake. Jadi stres kalau saudara tidak bisa komunikasi dengan tim. Coba komunikasi dengan tim. Seperti Maria, jiwaku bergembira karena Allah juru selamatku. Happy, bergembira. Sehingga saudara ketika bisa membangun komunikasi satu sama lain. Mas Awang punya proses sendiri keluarganya. Keluarga Mas Nur punya proses sendiri, keluarga Mas Ji punya proses sendiri, keluarga Mas Daus punya proses sendiri. Masing-masing ada prosesnya. Nek kurang piknik, stres nanti. Makanya satu saat, ojo sibuk metenang, apa ngerti metenang? Sepanen tegang. Ada saatnya. Mungkin siapa yang siap? Kalau siap semua bagus, kemana? Rame-rame ngono. Ngerti ya? Membangun sinergi itu caranya begitu, nanti fresh. Terkait dengan budget, waduh, nenggone Medowo itu cuma 10.000 tekan kono. Mau menikmati burung berkicau sebanyak-banyaknya. Nggak usah bawa minyak kayu putih, di sana sudah semerbak minyak kayu putih. Atau di mana refreshing untuk bisa sharing satu sama lain. Seperti Maria, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Terus sungguhnya
mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Segala keturunan akan menyebut saudara itu orang yang berbahagia. Maria orang yang berbahagia, perawan suci yang berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar Kepadaku, dan namanya adalah Kudus. Nama yang kudus itu melakukan perbuatan besar atas Maria dan atas saudara pelaksana pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jangan karena perkembangan teknologi, perkembangan zaman, aktivitas seperti Maria bermazmur menyembah Tuhan jadi kosong. Sampai suatu saat tempat ini menjadi sentral. Praise and Worship Center Youth. Saudara yang mohon, tahun depan saudara mulai, sehingga suatu saat bisa online ke seluruh Indonesia. Dan ini Tuhan percayakan kepada saudara. Sesuatu yang dasar ketika ada generasi muda yang mau menyembah Tuhan seperti Maria. Di tempat lain sudah banyak pemain musik yang pintar-pintar. Tetapi kalau jari jemarimu itu mengalir kekuatan aliran air hidup, itu yang akan diberkati Tuhan. Amin. Itu yang akan menjadi berkat. Tantangan yang saudara hadapi tidak mudah, tidak ringan. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Terus Ia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. kecongkakan harus dibuang. Jangan ada kecongkakan, jangan ada tinggi hati. Ketika sudah siap bersinergi dalam tim yang kecil, sekalipun tim itu kecil, ketika solid, kuasa Allah yang maha tinggi menaungi saudara, saudara berada dalam genggam tangan Tuhan. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tatanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ya, ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hamba. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana supaya kita hidup bertahan sampai akhir? Satu hal yang perlu kita kerjakan adalah hidup di dalam sembah, menerima apa yang Tuhan percayakan di pundak kita. Maka kuasa Roh Kudus, kuasa Allah dari tempat maha tinggi menaungi kita. Ketika kita support kepada generasi muda, sehingga masa transisi dari para penatua bukan berarti penatua tidak kepake. Penatua memposisikan diri, ditempatkan Tuhan pada posisi-posisi yang lebih mulia lagi. Ada kekuatan hikmat dan marifat, ada kendali pengajaran dipercayakan kepada para penatua. Kalau pengendali pengajaran dipercayakan kepada para penatua, pengajaran tabernakel, pengajaran kitab wahyu, pengajaran hikmat dan marifat, pengajaran tentang etika kerajaan Allah, Tuhan percayakan kepada para penatua untuk menghantar generasi muda sebagaimana Maria dipercaya Tuhan. Berarti sinergi ini harus terus kita kerjakan. Jangan ada merasa tidak dipakai. Jangan yang muda-muda, generasi muda, jangan merasa dipakai Tuhan dalam tanda kutip bahwa yang tidak perlu yang tua. Tidak ada semuanya itu. Kita semua dalam satu kesatuan yang utuh, selayaknya sebagai anak memperhatikan orang tua, menempatkan orang tua pada posisi yang mulia,
demi menghantar saudara menjadi pelaksana demi lahirnya tubuh Kristus. Sehingga dalam situasi kondisi apapun juga campur tangan Tuhan tetap melimpah di dalam hidup saudara. Tidak perlu takut, tidak perlu cemas, tidak perlu jadi minder. Sudah saatnya sudah dipakai oleh Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan naikkan pujian firman jadi manusia. Sebagai imam besar setiap saat, menyadari sebagai hamba yang tidak punya kemampuan apa-apa untuk melaksanakan tugas dari Tuhan,
banyak goncangan, banyak godaan, banyak tantangan, kesulitan, kesukaran zaman. Haleluya Yesus. Haleluya. Maria hanya bisa berkata, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada roh sukacita yang melimpah atas pribadi Maria. Ada suasana surga yang dahsyat menaungi Maria. Jika sesulit apapun, seberat apapun, goncangan demi goncangan yang menteror Maria, Maria selesai melaksanakan tugas, bertahan sampai akhir. Haleluya. Yesus. Yesus. masing-masing mendapat kemurahan dipercaya oleh Tuhan terkait dalam tim pembangunan gereja sebagai organisme tubuh Kristus. Itu adalah kasih karunia dari Tuhan. Syukuri semuanya itu. Dan biarlah kuat kuasa dari tempat Maha Tinggi menaungi saudara setiap saat. Itulah kekuatan saudara. Kuasa pengurapan Roh Kudus yang akan membawa saudara ke
melahirkan kami, mengampuni segala cacat celah kami, mengampuni segala dosa-dosa kami. Kami percaya kuasa darah pengorbanan Tuhan yang membebaskan kami dari cengkraman dosa. Kau bawa kami kepada terang kasih Allah yang ajaib, tampil sebagai generasi akhir zaman, menjadi anak-anak terang yang siap menjadi pelaksana dari kehendak dan ketetapannya Tuhan. Perlindunganmu nyata atas kami, kuasa-Mu nyata atas kami. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati setiap permohonan umat-Mu. Pemulihan demi pemulihan atas yang sakit, kami percaya Tuhan menjamah, Tuhan menjangkau mereka yang ada di ruangan ini maupun di tempat masing-masing. Kuasa-Mu yang tidak terbatas itu menjangkau mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Haleluya. Kuasa maut, kuasa dosa sudah dihancurkan oleh darah Yesus, sehingga pemulihan terjadi, kebangkitan terjadi atas umat-Mu, menjadi berkat di tengah-tengah gelapnya zaman. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, memberkati para pemimpin bangsa kami, menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, pemimpin-pemimpin yang bijaksana, pemimpin-pemimpin yang terus berjuang demi terciptanya masyarakat yang damai, masyarakat yang penuh dengan kerukunan, diselimuti dengan suasana damai sejahtera dari tempat mati. Kota kami Mojokerto diberkati Tuhan, wali kota, Forkopimda, semuanya berada di dalam naungan kasih Tuhan. Masyarakat kota ini di dalam kasih setia Tuhan. Kemurahan Tuhan berlimpah-limpah atas kota ini. Kemuliaan hadirat Tuhan menaungi, mengalir melalui gereja Tuhan yang ada di kota ini, demi terciptanya suasana damai, suasana sukacita, suasana yang penuh harmoni ada di kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur.